3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Riza. Apa sehat? Sehat, alhamdulillah, Bapak. Bapak mau mana? Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bapak, ada Bapak. Saya mau membantu Bapak. Nah, begini Bapak, saya kan mau melaporkan ke Bapak kepala sekolah itu mengenai pelimah yang akan saya laksanakan di kelas 3, Bapak. Nantinya pada hari Jumat. Oleh sebab itu Bapak, dengan tema hidup berkelanjutan. Materinya begini Bapak, materinya mengolah sampah plastik untuk menjadi barang yang berguna, seperti buat vas bunga Bapak, seperti membuat tempat pensil. Jadi sehingga nanti anak-anak itu bisa dia membuat tempat pensil yang cantik atau vas bunga yang cantik Bapak. Iya. Prosesnya seperti ini Bapak, prosesnya gini Bapak. Anak ini dikenalkan dulu bermacam-macam sampah organik dan organik. Jadi lalu anak ini disuruh Bapak untuk memilih di lingkungannya masing-masing atau di rumahnya. Kemudian anak ini disuruh untuk membawa ke sekolah Bapak. Iya. Setelah itu bahan ini nanti Bapak diolah menjadi bahan-bahan yang berguna. Jadi banyak gunanya dari bahan plastik, sampah plastik ini Bapak. Iya. Jadi rencana Riza akan mengadakan kelima ini hari Jumat. Hari Jumat, iya Bapak. Kelasnya yang akan dipilih adalah kelas 3 ya, karena saya mengajari kelas 3, kelas rendah Bapak. Kelas rendah ya. Iya, Oke. Temanya hidup berkelanjutan. Yang dipilih apa materinya tentang pengolahan sampah untuk menjadi barang-barang yang berguna. Iya, Jadi yang prosesnya itu nanti kan seperti yang bisa sampaikan tadi. Iya Bapak, anak-anak disuruh memilah-milah sampah yang ada di sekitar rumahnya. Setelah itu mana yang organik, mana yang anorganik. Setelah itu yang sampah-sampah yang bisa dipilah, yang sudah dipilah tersebut akan dibawanya ke sekolah. Tetapi syaratnya memang sudah dibersihkan ya Bu? Iya, sudah dibersihkan dulu kan, dulu nanti ke sekolah. Nanti 40 bulan nanti kan. Terus setelah itu anak-anak itu membuatnya secara sendiri atau gimana? Berkelompok Bapak. Berkelompok. Jadi satu berkelompok itu jumlah anaknya berapa orang? Karena anak di lokal kita 22 ya, ada yang 5, yang berenam gitu Bapak. Jadi nanti anak itu tuh memang dipilih secara acak atau gimana? Bukan Bapak, diacak, memang diacak, bukan samakan yang pandai sama yang pandai, yang kurang bisa. Iya bagus ya. Diacak makanya supaya merata ya. Jadi kan memang kemampuan anak-anak kita itu kan kita tahu kan mana dia yang pandai, mana yang tidak pandai, nanti di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, untuk pelajaran kita hari ini, apakah anak ibu ada sehat-sehat semuanya sayang? Ada. Apa kabarnya hari ini nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak ibu, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, anak ibu dipersilakan melihat bajunya dulu sayang, mana bajunya yang belum rapi. Silakan dirapikan ya. Udah ada rapi semuanya bajunya, udah hebat semuanya. Sekarang ada anak ibu yang belum yang belum lurus mejanya, silakan mejanya diluruskan ya. Rapikan mejanya, luruskan mejanya. Udah sayang? Udah, mejanya udah rapi, bajunya juga udah rapi, baru kita akan berdoa. Sekarang anak ibu panggil dulu ke depan. Siapa yang mau memimpin doa ya? Faris, silakan nak ke depan sampai ibu sini. Memimpin doa. Kita baca surat Al-Fatihah langsung ke ini nak. Berdoa kepada Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
anak Ibu Faris telah bisa memimpin doanya ke depan karena anak Ibu hari ini anak kelas 3, anak kelas rendah ya sayang ya. Syukur alhamdulillah ya nak ya. Bisa ada pintar-pintar dan bisa memimpin doanya ke depan. Baiklah anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita break terlebih dulu ya. Kita tepuk anak dua jempol ya. Ya, tepuk santiang ya nak ya. Nah, sekarang sama-sama. Tepuk santiang. Jempol kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Santiang. Bagus. Nah, tepuk anak soleh sayang. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Hebat semuanya. Anak hebat, anak soleh, anak pintar, anak cerdas. Tadi nama saya. Nah, semuanya. Sebelum ibu lupa tadi saya absennya ya. Ada anak ibu yang datang hari ini nak? Lihat ya. Oh semuanya hadir. Alhamdulillah, anak ibu hadir semuanya hari ini ya. Nah baiklah anak ibu semuanya. Pelajaran kita sekarang akan kita lanjutkan. Itu melanjutkan pelajaran P5 di kelas 3 ini, kelas 3 ini seperti kemarin ya. Nah, baiklah anak ibu. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, ibu akan mengenalkan terlebih dahulu pelajarannya ya, yaitu pelajaran hari ini adalah P5. Apa nak? P5. Nah, ya P5. P5 itu apa? Siapa yang tahu? P5 itu adalah ya perbuatan profil Pancasila ya sang ya. Itu kita nanti bersama-sama membuat suatu karya ya nak ya. Nah, untuk dari mana bahannya? Itu bahannya dari bahan yang tidak berguna ke menjadi berguna. Seperti apa sayang? Seperti botol aqua itu ya. Nah, nanti kita gunting-gunting, kita hias, maka dia banyak akan bergunanya. Bisa botol aqua itu, dia kan sampah tuh sayang. Sampah tuh namanya sampah apa tuh yang tidak berguna tuh? Bisa itu berguna tuh sampah anorganik kan ya. Nah, sampah anorganik. Sampah organik itu apa nak? Sampah yang tidak ada gunanya lagi. Lah bekas-bekas botol yang telah bekas umpamanya. Plastik-plastik minyak atau kemasan minyak adalah bekas. Lalu bagi orang dibuang saja ya nak. Dibuang saja menjadi sampah. Bagi kita anak sekolah, kita bisa memberdayakannya, bisa menjadi barang yang tidak berguna tersebut menjadi berguna, sehingga dia nanti berguna digunakan oleh manusia untuk apa-apanya ya nak ya, seperti hiasan, tempat pensil dan sebagainya ya sayang ya. Nah, jadi botol aqua yang bekas itu, nah nanti ibu ambil, ibu kasihkan karena ibu, lalu anak ibu hias nanti bisa menjadi vas bunga dan bisa menjadi tempat pensil yang cantik ya sayang ya. Nah itu sekarang. Nah oleh sebab itu ibu, itu yang akan kita pelajari hari ini. Untuk apa sayang? Untuk supaya jangan menjadi polusi tanah. Kalau plastik itu nak, kalau kita buang sembarang-sembarang saja, nanti apabila sudah bertumpuk, dia akan menjadi sampah yang akan merusak merusak humusnya tanah, menghilangkan kesuburan tanah. Nah kalau sampah yang itu organik namanya. Sampah organik apa sih? Sampah organik itu nah sampah yang dibuang yang berasal dari daun-daunan, sampah yang berasal dari rumput, sampah yang berasal dari tulang hebat rehan dari tulang. Tulang tulang sapi lah orang ya korban kan banyak tulang tuh. Dibakar tuh dia akan menjadi pupuk. Dia akan fungsinya akan menyuburkan tanah. Kalau sampah yang plastik itu yang kemana nak? Kalau dibuang dari tanah nak? Karena lagi dia pengaruh apa dia di sana? Bisa kalau terlalu bertumpuk kata si Faris banjir bu katanya. Sampah itu kalau terlalu bertumpuk. Kalau sampah plastik itu apakah bisa menyuburkan tanah ya? Tidak. Kenapa tidak bisa menyuburkan tanah sampah plastik nak? Karena sampah plastik itu tidak apa nak? Iya, bagus karena sampah plastik itu adalah tidak akan terurai selama-lamanya. Lebih dari 100 tahun dia tidak akan terurai sampah plastik itu ya, di dalam tanah sehingga akan menjadikan tanah itu polusi, tidak akan berhumus lagi, tidak akan subur lagi. Setiap yang banyak plastiknya di tanah itu, banyak plastik misalnya di sebuah tanah itu kan,
orang bertanam apapun dia tidak akan subur, dia tidak akan hidup. Tapi kalau tanahnya subur, bisa dijadikan pupuk fosfor dari daun itu menjadi pupuk fosfor. Ditumpuk dulu sampah daun itu, lalu ditimbun dulu, dibuat pupuk fosfor namanya, bisa dia menjadi pupuk sehingga tanah-tanah yang ada itu menjadi subur. Ya, itu bedanya. Kalau sampah organik, anorganik itu adalah sampah yang bagaimana tadi siapa yang jawab Ibu? Kalau sampah yang organik itu, dia seperti plastik itu sampah mana itu, dia akan bisa memfungsikan tanah, membuat tanah tidak subur. Kalau sampah daunan atau sampah tulang kita lihat hebat ya, ini bisa menyuburkan tanah. Ya, oleh sebab itu supaya jangan ada di dalam hidup kita ini, supaya jangan tanah kita menjadi polusi, supaya jangan tanah kita menjadi tidak subur, maka kita harus berusaha dalam pelajaran P5 kita ini, di kelas 3 ini, kelas rendah ini. Untuk apa sih? Mengumpulkan bahan-bahan yang plastik itu untuk dibuat menjadi rekayasa ataupun daur ulang untuk menjadi sebuah bahan yang berguna, benda yang berguna. Apa sebetulnya? Seperti plastik itu, plastik tembak minyak bisa dijadikan untuk tanam penggunaan ya. Seperti apa lagi, itu apa namanya, kuah besar itu kita potong, kita hias ya dengan klip ya, bisa menjadi vas bunga yang cantik, Jadi apa lagi sih? Tempat pensil atau tempat alat-alat ibu umpamanya penghapus ya, katan pensil ya, bisa itu berguna untuk diletakkan dalam sana, dia tempatnya cantik, tidak perlu kita beli-beli lagi ya. Baiklah anak ibu, untuk itu ibu jelaskan kepada anak ibu, apakah anak ibu ada yang mau bertanya? Karena anak ibu udah paham sayang apa gunanya sampah sampah yang bisa larut, sampah yang tidak bisa larut ya, yang bisa menyuburkan tanah, sampah daun-daunan, sampah tulang kata hasil yang hebat. Yang tidak bisa plastik atau kemasan yang berasal dari plastik, karena plastik itu adalah merupakan untuk polusi tanah. Bagus kata si Faris. Dia juga menjawab tanah subur dengan rubuhnya. Ya, subur tanah, apakah subur oleh plastik tanahnya? Tidak, kalau dia tidak terbuai dalam tanah. Ya. Itulah beda sampah organik dan anorganik. Oleh sebab itu, sekarang ibu kita masuk lagi ke dalam SKPD kita, itu edukasian ibu pekerjaan berkelompok. Anak ibu sekarang sudah ibu atur dulu kelompoknya. Nah, tugasnya ibu bagikan ya sayang ya. Oleh sebab itu anak ibu nanti menghias untuk membuat vas bunga cantik berasal dari sampah air kuah, enak ya. Itu dihias dengan kertas dan lemnya ya. Sebelum kita bekerja, maka kita menyanyi dulu, speaking dulu ya. Nyanyi apa nak? Satu nusa, satu bangsa. Nah, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti ada untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Yes ya. Sebenarnya ibu udah segar pikirannya sayang? Sudah. Sebelum itu makanya kita menyanyi supaya pikiran anak ibu segar dan ceria. Anak ceria, yes. Anak soleh, yes. Anak hebat, yes. Anak pintar, yes. Dengan hebat. Ibu semuanya hebat. Nah, sekarang ibu bagikan tugasnya berkelompok. Nah, silakan ibu mengerjakan tugasnya, membuat membuat vas bunga cantik atau tempat pensil atau tempat penghapusnya ibu atau katam itu katam untuk pensilnya ya. Pokoknya alat tulis ibu bisa dimasukkan ke sana dengan memakai bahan sampah plastik itu botol aqua menjadi berguna, dihias dengan cantik ya sayang ya. Nah, silakan nanti sehingga dia berguna ya, menjadikan bahan yang tidak berguna menjadi berguna.
bagus ya, yang rapi ya. Bantu anak memimpin. Ibu akan menilai bagaimana Ibu rapinya, kekompakannya, kemudian komunikasinya dengan temannya. Nah, bagaimana dia memikirkan secara bersama, rapinya, kekompakannya, enak ya. Nah, dan membuatnya cara yang bagus. Nah, sehingga nanti tempat pas bunganya menjadi bunga yang cantik ya. Nah, hebat. Dan ya. Rapi dan cantik. Hebat ya. Hebat. Kompakannya dinilai, komunikasinya dengan temannya, keseragamannya. Hebat semuanya. Dia sama teman-temannya kompak dia nih. Rukun damai dia belajarnya relasi, kompak, bermusyawarah, yang rapi. Iya, juga sudah hebat. Semuanya, karena Ibu sudah nampak oleh Ibu hasil yang dia buat, maka Ibu sekarang silakan nanti mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan ya. Ibu panggil yang pertama sekali adalah kelompok 1, ia bersama teman-teman. Silakan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari barang tidak berguna menjadi barang berguna. Nanti bisa ia memasukkan pensil ke dalamnya, penghapus ke alat sekolahnya. Mana tinggi-tinggi saya? Oh iya hebat. Itulah hasilnya kelompok Ilya bersama teman-teman. Bagus ya, cantik ya. Nah silakan duduk saya kembali saya. Terima kasih kepada Ilya. Pulang semuanya nak? Pulangnya semuanya. Nah sekarang kelompok 2 adalah kan ibu panggil kelompok Faris. Silakan ke depan tampilkan kelompoknya. Hasil kelompoknya. Boy, hebat. Sini. Ya, bagus, bisa jadi apa? Pintar, ya. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah penampilan dari kelompok 2 kami. Nah, itulah hasil dari kelompok 2 diketahui oleh Faris. Ya, mana tempat tinggi-tinggi saya? Mana? Oh, hebat, ada keranjang dan ada tempat pensil. Hebat. Terima kasih Faris. Assalamualaikum teman-teman. Silakan duduk saya. Nah, tepuk tangan semuanya. Nah, itu kelompok 2. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan anak Ibu, yaitu kelompok tema, yaitu Farhan bersama teman-teman. Silakan saya. Sini nak. Nah, udah nampak temanya semuanya. Sini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, inilah hasil dari kelompok 3. Hebat. Itu adalah tinggi kan saya bintang. Itulah hasil dari kelompok Rehan bersama teman-temannya. Bagus ya. Cantik, tempat pensil, boleh tempat penghapus, tempat mengetam itu pensilnya nak ya. Hebat. Makasih Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, setelah anak ibu mengerjakan tugasnya masing-masing per kelompok tadi, anak ibu hebat semuanya. Ibu lihat kompaknya bagus, musyawarahnya bagus, juga komunikasinya sesama temannya bagus. Tepuk tangan dulu terlebih dulu saya. Nah, untuk itu ibu akan bertanya kepada anak ibu, nah, apa kesimpulan dari kita membuat pas bunga cantik sebentar ini? Apa kesimpulannya sayang? Sama di sana? Ya, apa nak? Kesimpulannya nak? Hebat, kan sama saya. Paling menjawab kalau kita mengumpulkan sampah plastik ini untuk mengurangi polusi tanah, kata Faris. Hebat. Siapa lagi saya yang bisa ya, Pak ya? Kita kumpulkan sampah plastik ini apa terjadi saya? Nah, kalau sampah penumpukan banjir, kata Ila hebat, Akila hebat, dia ya hebat. Tepuk tangan buat dia sayang. Tepuk tangan buat dia. Nah, siapa lagi yang bisa? Kalau sampah plastik itu kita kumpulkan apa manfaatnya sayang, apa kesimpulannya nak? Nah, coba sayang. Untuk bisa buat pot bunga. Hebat Arsila ya, pintar dia. Nah, Arsila mengatakan kalau kumpulkan sampah plastik bu, nah bisa kita jadikan buat pas bunga cantik katanya Arsila. Hebat ya. Tepuk tangan saya. Bu Arsila iya nak? Iya Arsila. Iya. Siapa lagi yang bisa? Menjadi pos bunga yang cantik Arsila, mengurangi polusi tanah si Faris, menyuburkan tanah. Kalau kita kumpulkan plastik ini bisa tanahnya jadi subur. Apalagi siapa lagi bisa kumpulkan itu lagi nak? Paulin? Hebat dong. Barang yang tidak berguna menjadi berguna bu katanya. Sehingga pas bunga itu kita masukkan bisa menjadi apa nak? Bisa dapat apa ya? Paulin? Bisa dapat pensil. Apalagi saya? Bisa dapat penghapus. Apalagi nak? Bisa dapat pas bunga. Hebat sekali Paulinnya. Terima kasih sayang. Nah itulah tadi kesimpulan dari
P5 kita menjadikan barang berguna, barang-barang plastik itu bisa berguna. Banyak sekali manfaatnya, bisa berguna, bisa menyuburkan tanah kalau kita kumpulkan, bisa membuat vas bunga cantik, tempat pensil ya saya, tempat pulpen kita, tempat vas bunga yang cantik. Nah, oleh sebab itu sayang, itulah hasil dari pelajaran kita hari ini. Nanti ibu berharapkan kepada anak ibu bisa menerapkan di rumah. Kalau ada pas buah plastik yang besar tuh, tempat tua ini, anak ibu ambil, anak ibu buat ke tempat dijadikan untuk barang yang berguna. Buat tempat pensil ini ya sayang, dihias sampai cantik seperti itu dengan kertas kreditnya ya, atau dengan pipetnya. Jadi berguna jadinya. Tidak perlu anak ibu lagi membeli ke pasar untuk tempat pensilnya, atau tempat pas bunganya, taruh bunganya di sana ya sayang, sehingga dia berguna. Dari barang tidak berguna menjadi berguna, dan juga menyuburkan tanah, yang membuat tanah polusi. Saya tidak membuat tanah yang banyak bisa tanah kita menjadi subur. Nah, itulah anak ibu semuanya hasil dari pelajaran kita hari ini. Ibu berharap anak ibu bisa membawa pulang, bisa mempraktekkan di rumah. Mau mempraktekkan di rumah saya? Mau nak? Alhamdulillah. Baiklah anak ibu sayang, itulah pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.